Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tak terbatas
bersamamu, Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, ku percaya Tuhan. Bersamamu, Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, ku percaya Tuhan. Bersamamu, Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, ku percaya bersamamu, Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku,
hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati engkau dalam hadiratmu. Kaulah gambaran hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan bersama dimanapun kita berada pada saat ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku.
Celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama pada pagi ini. Kita siarkan bersama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, haleluya. Selamanya Tuhan kami mau menyanyi bagi-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu
Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, perlindungan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk hari ini Tuhan, karena kami dapat meneruskan ibadah kami bersama-sama. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau terus menyertai kami, karena kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan ada bagi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber sukacita kami. Bapa, kami berdoa Engkau sertai dan pimpin seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita selalu mengingatkan jemaat Tuhan untuk selalu mengajak rekan-rekan Anda, bahkan keluarga Anda, untuk selalu beribadah bersama dengan kami. Kita juga bersyukur karena Sekolah Menengah St. Patrick Tawau telah dipilih sebagai pemenang tempat pertama Anugerah Antarabangsa ISD SEAMEO 2020. Pertandingan alam sekitar antara bangsa di bawah tema menangani masalah plastik untuk mengubah komuniti. Ianya disertai oleh 181 buah sekolah dari 8 buah negara Asia Tenggara. Sekali lagi kami mengucapkan tahniah kepada pengetua, para guru, pelajar, ahli jawatan sekolah, dan PIBG atas pencapaian cemerlang ini. Marilah kita terus berdoa agar sekolah ini akan terus berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Kita juga bersyukur karena kita dapat menjalankan program bantuan kasih buat kali yang kedua untuk membantu jemaat kita yang sangat-sangat memerlukan. Mari bersama-sama kita saksikan video singkat ini. This current is trying to wreck me, like castles of sand, castles of sand. I feel like an enemy army is marching again, but I'm making a stand. You surround me on every side. Your love is my armor. I fear no evil. Darkness runs from your light, so I won't be afraid. I won't be afraid. You're going before me, and oceans are
Seperti mana tema tahun ini, yaitu mendorong antara satu sama lain, marilah kita terus mendorong dan juga menjaga satu sama lain sebagai sebuah keluarga dalam Kristus. Selanjutnya adalah kebaktian Tahun Baru Cina akan berlangsung pada Jumat hadapan, yaitu pada tanggal 12 Februari 8 pagi. Bagi Anda yang berbangsa Cina ataupun fasih di dalam bahasa Cina, kami sangat menggalakkan Anda untuk mengikuti bersama keluarga Anda. Marilah kita terlebih dahulu menghormati Tuhan pada hari pertama Tahun Baru Cina. Pada minggu hadapan juga adalah kebaktian perjamuan kudus, ya, pada tanggal 14 Februari 10 pagi. Justru itu kita menggalakkan kepada semua jemaat untuk menyiapkan setiap elemen-elemen perjamuan kudus sebelum kebaktian bermula. Yang seterusnya adalah kelas baptisan akan diadakan secara dalam talian melalui aplikasi Zoom. Ianya akan berlangsung setiap malam hari Rabu jam 8 malam. Ianya akan bermula pada tanggal 17 Februari. Jadi Anda boleh mendaftar diri Anda kepada saudara Julius. Kita tahu buat masa ini gereja kita ya belum dapat dijalankan bersama-sama di gereja. Dan kita juga tidak dapat mengadakan pembaptisan di dalam gereja. Namun kita tetap menggalakkan jemaat Tuhan, ya, jika Anda belum dibaptis dan ingin dibaptiskan, khususnya bagi dewasa dan demudi, sebaiknya Anda mengikuti kelas baptisan ini supaya dapat memperlengkapi diri Anda. Jadi jika ada sebarang pertanyaan, Anda boleh berhubung dengan staf gereja. Seterusnya, kita juga ingin mengingatkan kepada semua jemaat untuk menyertai kami bersama-sama di dalam persekutuan doa Zon Bahasa Malaysia yang diadakan setiap bulan. Ianya akan berlangsung melalui aplikasi Zoom pada tanggal 8 jam 8 malam, yaitu pada hari Isnin ini. Jadi mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa dan kita memberkati kota kita, daerah kita, dan juga keluarga kita. Masanya untuk memberi persembahan dan persepuluhan. Mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan melalui pemberian persembahan kita. Anda boleh menyalurkan persembahan Anda melalui dua cara. Yang pertama adalah pemindahan dalam talian ataupun deposit tunai ke akaun gereja. Yang kedua adalah melalui aplikasi BUS dengan mengimbas QR Code yang tersedia pada skrin Anda. Kita percaya bahwa saat ini gereja kita belum dibuka, oleh itu pemberian persembahan di pejabat gereja masih ditangguhkan. Masanya untuk kita berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk kestabilan politik, keadaan ekonomi dan kehidupan rakyat dijaga. Peralatan perubatan mencukupi, penyediaan vaksin dapat berjalan dengan lancar, rakyat mematuhi perintah kawalan pergerakan, dan juga penyebaran wabah dapat dibendung. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau Allah kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga mengasihi negara kami. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan untuk kestabilan negara kami, khususnya di dalam politik, bahkan di dalam ekonomi. Walaupun hari ini Tuhan kami melihat banyak kedai-kedai tertutup dan keadaan tempat kami Tuhan, ianya kadang mendatangkan rasa takut di dalam hati kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga akan memimpin setiap kami, khususnya di dalam para pemerintah. Engkau Tuhan menolong setiap mereka agar mereka juga dapat membawa negara ini
menuju kepada kestabilan Tuhan. Kami berdoa Engkau terus menyertai kami Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap rakyat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga memimpin setiap mereka. Kami tahu Tuhan ramai yang mulai rasa terkesan dan juga mengalami banyak gangguan emosi Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu menyertai setiap mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau menyertai kami. Engkau memimpin setiap kami. Bapa, kami berdoa. Kami menyerahkan juga untuk para dokter dan juga di dalam menangani masalah pandemik hari ini Tuhan, menangani virus corona Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka kekuatan, dan juga biarlah Tuhan Engkau melindungi setiap mereka. Bapa, kami berdoa saat ini penawar vaksin untuk corona sedang diedarkan Tuhan. Kami berdoa biarlah prosesnya akan dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau menyertai. Tuhan, kami berdoa saat ini kami menyerahkan juga seluruh rakyat Malaysia. Biarlah juga kami bersama-sama dapat mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan bagi setiap kami, agar wabah ini tidak akan terus merebak. Tapi kami melihat ianya mengalami penurunan demi penurunan hari demi hari. Bapa, kami berdoa Engkau terus sertai kami, Engkau terus pimpin setiap kami. Kami berdoa menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masanya untuk pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 4 ayat pertama sehingga 9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus, dan terima kasih sekali lagi kerana mengikuti kami di dalam ibadah secara dalam talian. Ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun baru Cina akan tiba tidak lama lagi. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada semua jemaah yang menyambut perayaan ini selamat tahun baru Cina kepada anda serta keluargamu. Ya, kita semua menginginkan kebahagiaan, kemakmuran dan juga keharmonian. Dan ini ya dapat dilihat terutama sekali di dalam perayaan tahun baru Cina. Di dalam setiap perayaan tahun baru Cina, kami saling mengucapkan dengan kata-kata berkat seperti 恭喜发财,
ya, yang membawa erti ataupun membawa berkat, ya, kebahagiaan dan kemakmuran. Singnian Mong'en, ya, yang mengharapkan kesejahteraan. Nian Nian Yuyi, yang menunjukkan keberkelimpahan. Pupu Kaosen, ya, mengharapkan, ya, kekayaan dan juga sukses. Dan ini juga tidak berbeza. Lebih-lebih lagi dalam tahun ini, yaitu tahun lembu atau tahun kerbau. Ya. Dan banyak juga ucapan-ucapan, ya, untuk memberkati sempena tahun ini. Ya, untuk kemakmuran lah, keharmonian, kesejahteraan dan lain-lain lagi. Ya, sebagai contoh, ya, Niu Zhuan Qian Kun ataupun Niu Lai Yun Zhuan. Ya, yang membawa erti ataupun membawa suatu pengharapan untuk perubahan nasib ataupun hidup. Ini semua melambangkan, menunjukkan, ya, bahwa keinginan manusia, keinginan, ya, hati manusia untuk kemakmuran, ya, dan juga kesejahteraan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki hidup yang berbahagia ataupun yang diberkati, untuk mempunyai satu keluarga yang harmoni, kasih dan juga damai sejahtera, ya, senantiasa bermain dan senantiasa di dalam minda pemikiran dan keinginan hati kita. Tetapi seringkalinya kita memandang ke arah yang salah untuk mendapatkannya. Kita berpikir bahwa uang ataupun harta kekayaan ataupun kejayaan dan kuasa adalah jawaban dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ianya adalah sia-sia dan suatu kebohongan. Kenapa? Karena di dalam Mazmur yang kita telah baca pagi ini, di Mazmur pasal yang keempat, ayat yang ketiga berkata, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Dan di sini kita dapat, ya, pelajari bahwa mengejar uang semata-mata ataupun mengumpulkan harta kekayaan adalah sia-sia dan sama seperti, ya, mengejar kebohongan. Dan di sini baru-baru ini, ya, saya menonton sebuah dokumentari mengenai yang bertajuk Malaysian Drug Mules ataupun keldai dadah, ya, atau penyeludup lah, ya, penyeludup dadah. Saya terkejut, ya, mendengar bahwa ada lebih kurang 300 rakyat Malaysia yang ditangkap sebagai keldai dadah setiap tahun di seluruh dunia. Dan ini hanya jumlah yang ditangkap yang kita ketahui, karena tiada statistik yang menunjukkan berapa ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang terlibat di dalam pengedaran ataupun penyeludupan dadah. Sudah tentu, ya, terdapat banyak sebab mengapa mereka terlibat di dalam hal ini. Walaupun ada setengah orang yang ditipu untuk melakukan hal-hal seperti ini, sebenarnya banyak yang memilih jalan ini karena terdesak ataupun ingin, ya, mendapat ataupun mendapat uang yang secara cepat ataupun segera, dan ataupun mengingini satu gaya hidup, ya, yang senang ataupun menguntungkan. Ada beberapa orang juga yang sebenarnya mula menjadi keldai dadah, ya, karena terdesak, tetapi perlahan-lahan menjadi tamak dan menjadikan, ya, kerja ini sebagai satu gaya hidup karena mereka terasa bahwa ganjarannya sangat lumayan. Hidup senang,
Dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan tertangkap di dalam pekerjaan seperti ini. Salah satu keldai dadah yang kini menjalani hukuman penjara selama 10 tahun di Hong Kong. Dia bersaksi, memberi satu kesaksian bahwa kehidupan sedemikian, sebagai drug mule ataupun keldai dadah adalah seperti gelas kaca. Ketika ia jatuh, ianya akan pecah berkecai dan semuanya berakhir. Hidup Anda, keluarga Anda, impian Anda, dan apa saja yang kamu harapkan, semuanya akan hilang dan berakhir. Secara pribadi dia menyesal kerana harus meninggalkan istri dan 2 anaknya yang masih kecil, dan dia tidak dapat menanggung mereka. Dia bahkan dia tidak ada peluang untuk melihat anak keduanya dilahirkan kerana dia telah ditangkap semasa istrinya mengandung anak kedua mereka. Kesian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita selalu berfikir bahwa kekayaan dan kuasa dapat menyelesaikan semua masalah. Hakikatnya tidak. Sebenarnya, pandemik ini telah membuktikan kepada kita bahwa semua kekayaan dan kuasa politik dunia ini tidak dapat menghalang virus ini daripada meneragut nyawa-nyawa. Tidak kira sama ada orang kaya atau miskin, orang kuat ataupun lemah, yang muda ataupun yang tua. Hakikatnya adalah ini. Kita sebenarnya hidup di dalam belas kasihan dan kasih karunia Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa uang ataupun kesehatan adalah salah ataupun tidak penting. Tidak sama sekali. Kita tahu bahwa uang adalah penting untuk meneruskan kehidupan, untuk membeli semua yang kita perlukan dan sebagainya. Kita juga tahu bahwa kesehatan yang sehat juga adalah sangat penting. Tetapi jika kita hanya bergantung sepenuhnya kepada perkara-perkara seperti ini, sama ada kuasa, uang ataupun politik, ianya adalah seperti berdiri di cerun yang licin, atau seperti apa yang Alkitab katakan, membangun rumah di atas pasir. Kerana apabila hal-hal ini, sama ada kekayaan ataupun kuasa, diambil dari kita, kita tidak lagi mempunyai apa-apa dasar untuk berdiri ataupun harapkan. Sedihnya, banyak orang yang telah mengakhiri hidup mereka ketika perkara-perkara seperti ini terjadi pada mereka. Mereka fikirkan kekayaan dapat memberi mereka security, memberi mereka kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan. Tetapi apabila segala yang mereka ada diambil daripada mereka, mereka tidak ada dasar lagi ataupun harapan lagi, dan banyak yang sedihnya mengambil hidup mereka sendiri kerana telah hilang harapan. Oleh itu, dari manakah datangnya kebahagiaan dan dari mana datangnya berkat yang sebenar? Di dalam Mazmur pasal 4 ini kita jelas melihat bahwa kebahagiaan ataupun hidup yang diberkati datang dari Allah. Di dalam Mazmur pasal 4 ayat yang keempat, ianya menyatakannya dengan jelas bahwa kebahagiaan yang sebenar, sukacita dan damai sejahtera hanya ditemukan melalui hubungan
dengan Allah. Ayat keempat, marilah kita baca bersama-sama. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya orang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkannya apabila aku berseru kepadanya. Salah satu bapa gereja awal, yaitu Saint Augustine of Hippo, dari Hippo, pernah berdoa dan dia berkata, Tuhan, Engkau telah menjadikan kami sesuai kehendak-Mu dan hati kami, dengar, hati kami tidak tenang sehingga ia menemukan ketenangan di dalam-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang baik. Apabila kita memiliki Allah di dalam hidup kita, ianya tidak bermaksud bahwa hidup kita akan aman dan tidak akan menemui sebarang masalah. Tidak. Sebenarnya Daud memulakan Mazmur ini dengan suatu seruan kepada Allah. Di dalam ayat kedua dia berkata, aku berseru. Apabila aku berseru ya Tuhan, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan aku, Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ya saudara-saudari dalam Kristus, sukacita dalam mengenal Allah ialah kita mempunyai suatu keyakinan. Walaupun kita harus menemui berbagai badai, kita mempunyai satu keyakinan bahwa Allah mendengar seruan kita, doa kita ketika kita berseru kepadanya. Daud di sini terus berseru dengan yakin dan katanya, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Haleluya. Ya, Tuhan mendengar doa-doa kami. Kami bersyukur banyak antara saya percaya banyak antara saudara-saudari yang juga turut berdoa untuk Warden Saul yang telah menghidapi bukan saja COVID-19 tetapi juga dengue. Dan banyak yang berseru, yang berdoa, yang mengangkat dia di hadirat Tuhan, berdoa untuk penyembuhan. Kita memuji Tuhan pada pagi ini. Karena Warden Saul sekarang ini telah pun keluar daripada hospital dan juga daripada pusat kuarantin dan berehat di rumah. Kita bersyukur karena Tuhan telah mendengar seruan doa kita dan Tuhan telah menyembuhkan Warden Saul serta keluarganya. Saudara-saudari dalam Kristus, hanya Allah sahaja yang menjadi sumber bagi hidup yang diberkati dan yang berbahagia. Dialah pemberi sukacita dan damai sejahtera yang sebenar. Daud juga di sini di dalam Mazmur ini, Daud menjawab pertanyaan dan kritikan para pencemooh. Karena mereka berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Dan Daud di situ menjawab, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Hakikatnya adalah ini saudara-saudari dalam Kristus. Ada sukacita yang lebih besar. Lebih besar daripada segala kekayaan dan kekuasaan yang kita perolehi.
Ya, dan sukacita yang lebih besar ini adalah di dalam hadirat Allah. Apabila kita di dalam hadirat Tuhan, kita benar-benar aman. Ya, ini adalah lebih besar daripada kemakmuran dan kemewahan kebendaan. Daud memberi satu kesaksian di sini bahwa kasih karunia Allah, yaitu cahaya wajah Tuhan yang menyinari, membawa sukacita yang lebih besar daripada kelimpahan gandum dan anggur baru. Dengan kata lain, memiliki Allah bersama kita adalah jauh lebih baik dari semua kekayaan dunia. Benar sahabatku, kemakmuran walaupun dapat memberi kesegaran ataupun keamanan, ianya tidak semestinya dapat memberikan tidur yang tentram. Karena di dalam kehendak Allah kita dapat benar-benar diam dalam aman. Mazmur pasal 4 ayat ke-9 menyatakan, mari kita baca sama-sama, dengan tentram aku membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Haleluya. Tanpa Allah, kita harus berjuang sendiri ya saudara-saudari, menghadapi segala cabaran di dalam dunia ini. Kita harus sendiri berdepan dan menghadapi semua badai yang melanda kehidupan kita. Tetapi apabila kita mempunyai Allah di pihak kita, ataupun lebih tepat lagi, kita berada di pihak Allah, kita tidak perlu takut menghadapi semua pencobaan ini. Dan kita tidak perlu menghadapi semua cabaran ini secara sendiri. Karena kita mempunyai Tuhan yang akan menolong kita dan juga membuat kita diam dengan aman. Oleh itu, bagaimanakah kita memperoleh hidup yang sangat berbahagia dan juga diberkati ini? Daud di dalam Mazmur pasal 4 ayat 5 dan ayat ke-6 yang memberikan kita jalan-jalannya. Dan di sini berkata, mari kita baca sama-sama. Apabila kamu marah, janganlah sampai melakukan dosa. Ketika di tempat tidurmu, serotilah hatimu dalam senyap sepi. Persembahkanlah korban-korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dalam 2 ayat ini memberikan kita 3 langkah-langkah menuju hidup yang berbahagia. Yang pertama, kita harus bersikap benar di hadapan Allah. Jangan berbuat dosa. Di sini yang penting adalah hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dan janganlah hidup kita di dalam dosa. Yang langkah kedua adalah marilah kita menyembah Allah. Persembahkanlah korban yang benar. Korban-korban yang dimaksudkan di sini bukanlah korban binatang dan sebagainya, tidak. Korban yang firman Tuhan telah jelaskan di dalam firman Tuhan adalah pujian penyembahan kita. Dan juga persembahan hidup kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama sendiri. Itulah yang dimaksudkan menyembah Allah. Dan langkah ketiga adalah percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah bermaksud kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita bersandar kepadanya. Kita mengharapkan Dia. Saudara-saudari dalam Kristus, saya ingin berkata kepada Anda pada hari ini, dan saya ingin meyakinkan Anda hari ini. Anda yang beribadah bersama kami pada hari ini, pada pagi yang mulia ini, ianya telah membuktikan bahwa Anda benar-benar merindukan dan mencari Tuhan. Dan saya bersyukur untuk setiap Anda yang mengikuti kami pada pagi ini.
imanmu, ya, kerinduanmu, ketulusanmu mencari Tuhan dan mengikut kita, kami di sini di dalam ibadah kami secara dalam talian telah pun membuktikan dan nyanyi dipandang benar di hadapan Allah. Karena Anda rindu menyembah Dia. Anda menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang paling penting di dalam hidupmu. Mengapa saya berkata demikian? Kamu saat ini mencari Tuhan. Kamu saat ini tune in di dalam ibadah pada pagi ini. Ada banyak program-program lain yang kamu dapat nonton sekarang ini, tetapi kamu memilih beribadah bersama umat-umat Tuhan. Haleluya. Dan penyembahan Allah dan penyembahan Anda pada pagi ini adalah bukti bahwa Anda percaya akan Dia. Kerinduan untuk bersikap benar di hadapan Allah, menyembah dan percaya kepada Dia adalah seperti orang yang berbahagia yang dinyatakan di Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. Mazmur yang pertama, ayat pertama dan kedua berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi, mari kita baca sama-sama, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oleh itu, pada pagi yang mulia ini, saya ingin meyakinkan Anda bahwa ketika Anda terus merindukan hadirat Tuhan di dalam hidup Anda, janji dan hidup yang diberkati, janji dan hidup yang berbahagia ini akan juga mengikuti kamu. Ia akan menyertai kamu. Saya ingin membaca Mazmur keempat ayat yang ke-7 hingga ke-9 sekali lagi. Mari kita membacanya. Ya biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saya percaya juga di tengah-tengah kami, selain daripada jemaat Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi, mungkin ada rakan-rakan baru yang juga mengikuti kami di dalam kebaktian secara dalam talian pagi ini. Anda mungkin kerap ikuti kami, tetapi belum lagi memiliki iman di dalam Yesus Kristus, yang berarti bahwa kamu belum lagi benar-benar menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Yesus. Kamu belum lagi menyerahkan hidupmu keseluruhan untuk dituntun dan juga dipimpin oleh Tuhan. Saya pada pagi ini ingin mendorong Anda untuk percaya kepada Kristus. Dia bukan saja akan mengampuni masa lalu Anda, tetapi Dia juga akan memberikan permulaan yang baru kepada Anda. Suatu pengharapan dan kekuatan yang baru untuk masa depan. Janji akan hidup yang berbahagia yang kita telah pelajari pada pagi ini boleh menjadi satu reality di dalam hidup Anda. Engkau Tuhan memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Dan dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Memiliki iman dalam Yesus ataupun percaya kepada Kristus bermaksud ini. Di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan perkataan faith,
iman ya di dalam Kristus atau faith ini. Faith ini F-A-I-T-H. Ada orang yang menyatakan faith ini juga bermaksud ya forsaking all, I trust him. Artinya meninggalkan segala-galanya yang lain. Aku percaya kepadanya, yaitu Yesus. Oleh itu saudara-saudari dalam Kristus, datanglah pada Kristus. Datanglah pada Yesus. Ya, tinggalkan hidup dosamu. Tinggalkan semua Allah-Allah yang lain. Serahkan hidup Anda sepenuhnya kepada Yesus dan percaya bahwa Dia akan terus memimpin Anda sepanjang hidup Anda. Tidak ada hal yang lebih besar daripada hidup di dalam kasih karunia Allah. Ya saudara-saudari dalam Kristus, di dalam doa dan pembacaan firman Tuhan menjelang akhir tahun lalu, ya, Tuhan telah menyentuh hati saya di dalam Mazmur 121. Dan di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama dan kedua menyatakan, marilah kita baca sama-sama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan itu adalah sebab mengapa kita memulakan tahun ini dengan siri khotbah menemukan kekuatan. Dan tajuk khotbah yang pertama yang kita telah pelajari adalah menemukan kekuatan dalam Allah. Ya, dan saya juga ya selain daripada membawa khotbah itu telah pun menukar gambar Facebook saya dengan gambar gunung. Ya, karena gunung itu melambangkan ataupun menggambarkan, mengingatkan kita bahwa kita akan tetap menghadapi dan akan terus menghadapi semua cabaran-cabaran di depan kita. Tetapi keyakinan kita adalah ini, Tuhanlah kekuatan dan juga penolong kita. Di dalam Kristus kita dapat mengatasi segala rintangan atau gunung yang ada di hadapan kita. Perbezaan antara hidup yang punya Yesus sebagai penebus kita dan hidup tanpa Kristus adalah ini. Ya, perbezaan terbesar adalah kalau kita ada Yesus, kita punya kekuatan dan penolong untuk meneruskan hidup ini, walaupun ya kita harus menghadapi berbagai badai dan cabaran. Tetapi hidup tanpa Kristus bermaksud bahwa kita harus menempuhi semua badai dan cabaran sendiri. Dan kita tahu bahwa dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Kita tidak mampu dan kita tidak punya kekuatan untuk berakhir dengan baik. Oleh itu saudara-saudari yang di dalam Kristus, pada pagi yang mulia ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Jika Anda ya belum mengenal Tuhan Yesus, sebenarnya nanti saya akan membawa dalam doa. Dan saya juga kamu mengikuti saya di dalam doa yang singkat ini. Ya, Tuhan lebih melihat hati kita. Dan Tuhan tahu apa yang kamu rasa pada saat ini. Tuhan tahu sama ada kamu membuka hati ataupun masih mengeraskan hati. Jika kamu membuka hati kamu untuk Tuhan di dalam pagi ini, di dalam doa yang singkat ini, Tuhan pasti juga akan mendengar dan menjawab doamu. Marilah kita responi ya firman Tuhan dengan doa ini. Mungkin ada di antara kita ya kamu ya sebelum ini giat mengikuti Tuhan, tetapi oleh kerana berbagai badai yang telah melanda hidupmu, hatimu telah mulai ya menjadi sejuk, ya
menjadi dingin terhadap Tuhan, pagi ini kembalilah kepada Dia. Mari kita berdoa, dan saat kami berdoa, kamu juga mengikuti kami dalam doa ini, dan marilah kita sama-sama membuka hati kami kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang tidak berubah. Pada pagi yang mulia ini, sesuai dengan firman-Mu, kami telah pelajari langkah-langkah hidup yang berbahagia, hidup yang diberkati, kesejahteraan dan sukacita yang benar. Tuhan, saat ini kami berserah. Kami berserah kepadamu. Kami berserah kepada Tuhan Yesus, penebus kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi aku dan Tuhan menebus aku. Tuhan, aku berserah sepenuhnya kepadamu, meninggalkan hidup yang berdosa dan ingin tekad mengikutimu Tuhan. Tuhan, berilah aku kekuatan untuk mengikuti Tuhan dengan setia sampai akhir. Tuhan, berilah kedamaian dan juga keamanan di dalam hidup aku, sementara aku mempercayai dan juga bersandar kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih atas janji-janji-Mu, dan saya terus memegang janji-janji-Mu sehingga melihat kemuliaan-Mu di dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meresponi dengan lagu ini ya sebagai penyembahan kita ya kepada Tuhan dan terus berharap kepadanya. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
Tuhan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhanlah penolong kami yang setia. Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan yang menuntun kami. Tuhan yang memimpin setiap perjalanan hidup kami. Tuhan, kami terus bersandar kepadamu. Dan di dalam setiap hari kami mengikuti-Mu Tuhan. Kami akan melihat kasih karunia Tuhan yang berkelimpahan di dalam hidup kami. Kami akan terus melihat sinar wajah-Mu terus bersinar atas hidup kami. Dan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebenar akan memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin juga terus mendorong Anda semua untuk setia mengikuti Tuhan dan terus berharap kepada Dia. Walaupun di dalam tahun ini kita masih lagi akan menghadapi banyak cabaran, banyak badai yang berbeza, yang silih berganti. Tetapi dengan Tuhan kami pasti akan mengatasi semua masalah-masalah dan juga cabaran yang kami temuin ini. Marilah kita menerima berkat Tuhan dan izinkan saya memberkati Anda dan juga memberkati keluarga Anda. Haleluya. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan sekali lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu,
Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai